Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kalinya. Terima kasih Pak Roma, terima kasih Pak Yeremia dan rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara. Ingin rasanya kita bisa dekat, berjumpa di darat, ngopi bersama, sharing bersama dalam kasih dan anugerah Tuhan. Namun tidak mengapa, tidak menjadi soal sebab kasih Tuhan juga yang menyatukan kita. Biarlah Tuhan yang berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Baik, mari kita belajar dari Matius 5 ayat 8, saudaraku, melengkapi kebenaran firman Tuhan yang pernah saya sampaikan dari Mazmur 1 ayat 2 dan 3 serta 4 di waktu yang lalu. Sekarang saya membuka dari Matius 5 ayat 8, satu ayat untuk kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, ini adalah khotbah Tuhan Yesus waktu di bukit. Waktu Tuhan Yesus berjumpa dan dikerumuni oleh banyak orang. Saudara, ini khotbah ini terkenal ya. Bahkan ada yang membahas dalam tulisan-tulisan buku, dalam studi, tesis, dan macam-macam. Saudara, khotbah ini kalau kita pelajari sangat luar biasa. Mulai dari ayat 1, 2, 3 dimulai tentang khotbah bahagia. Namun ada satu yang saya soroti ayat 8, saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Ada kata mereka tidak terbatas pada satu orang dan satu pribadi. Saudara, malam ini renungan saya beri tema kesucian hati. Saudara, bicara tentang kesucian hati, rasa-rasanya seperti ingin kembali, seperti gereja waktu di kampung. Bahasa kesucian, kata suci itu terlalu klasik. Tapi kenapa saya tertarik? Pertama, karena kuat kuasa Tuhan menaruh kata ini di dalam hati saya. Lalu kedua, saya ingin kembali mengenang kisah kuno, bukan kepada gereja ortodoks atau gereja Protestan, tapi kepada pengajaran Yesus Kristus yang orisinil. Jadi, Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus mengangkat hal ini dalam khotbahnya, dalam salah satu materi yang berasal dari hatinya, yaitu kesucian, kesucian hidup. Saudara, ini harus kita raih. Memang sukar, memang butuh pengorbanan, memang butuh belajar. Saudara, kesucian hati adalah kualitas yang dicari oleh Allah. Raja Daud terpilih menjadi raja karena hatinya. Salah satu ayat di kitab Samuel dikatakan, Tuhan melihat hati, bukan melihat fisik. Kalau melihat fisik, kakak-kakaknya Daud fisiknya luar biasa. Kalau hari ini kita mengenal salah satu pengkhotbah, saudara, yang badannya tidak lengkap, rekan hamba Tuhan yang ada di luar negeri, namanya Nick. Kalau khotbah dia harus berdiri di atas mimbar, bukan di belakang mimbar, tapi di atas mimbar, saudara. Kalau bicara fisik, saudara, tentunya tidak akan memenuhi standar. Tapi karena Tuhan itu melihat hati, siapapun di antara sekalian, saudara, kalau Tuhan berkehendak
Yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau kita merespon panggilan Tuhan. Jangan beralasan dalam panggilan Tuhan itu, oh saya belum dipanggil. Karena Nabi Yesaya saat Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Yesaya mengangkat jarinya, dia berkata, Tuhan, ini aku, Tuhan, utus aku. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang panggilan, tidak usah tawar-menawar dan beralasan. Kita semua sedang dipanggil. Responnya sekarang dari kita. Nah, saat kita merespon, saudaraku, lambat laun, waktu demi waktu, kesucian yang dari Tuhan itu mulai meliputi kita perlahan-lahan, tidak instan. Lalu pertanyaan saudara, kesucian hati, siapakah orang yang suci hatinya? Pak, hati saya nggak suci loh Pak. Saudaraku, saya hamba Tuhan, mungkin sudah 20 tahun lebih. Mulai dari masa muda sampai hari ini, sedikit curhat saudara, saya melayani Tuhan. Bahkan saya ingat di masa-masa studi, sepanjang 5 tahun, mungkin waktu saya kebanyakan ada di kampus, dan juga di lapangan, di pelayanan maksudnya, praktik membuka perintisan, membuka gereja. Kalau di sini ada Pak Beril, itu rekan saya sekelas. Kami belajar bersama dan banyak hal kami lalui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah orang yang suci hatinya? Seperti apakah orang itu? Apakah itu kita atau orang lain? Seperti apa karakteristiknya? Apakah saya masuk ke dalamnya atau tidak? Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu. Pertanyaan itu wajar. Dan apakah kita sudah mulai bersentuhan dengan karakter-karakter yang akan saya bagikan ini? Yang pertama, siapakah orang yang suci hatinya, saudara? Yang pertama adalah mereka yang berusaha menyenangkan Allah. Ingat-ingat, boleh dicatat, saudara. Yang pertama, orang yang suci hatinya adalah mereka yang berusaha menyenangkan Allah. Pertanyaannya buat kita sekalian, apakah saya dan Bapak Ibu, saudara, teman-teman, rekan-rekan, ada 104 orang di grup ini, apakah kita sedang berusaha menyenangkan Allah? Itu. Bapak Ibu, kalau kita berusaha, itu pasti ada jatuh bangun. Ada perjuangan yang tidak mudah. Saudara, mereka yang berusaha menyenangkan Allah, ini akan berjuang sampai akhir. Karakteristik yang pertama, mari kita lihat pribadinya Stefanus. Saat dirajam batu, apakah dia mengingkari? Dia menatap ke langit. Dia melihat Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Ada salah satu video, saya tonton video itu tentang Stefanus. Ada percakapan di surga. Orang yang sudah meninggal berjumpa dengan Stefanus dan bertanya, Pak Stefanus, apakah saat Bapak dilempari batu itu, Bapak merasakan kesakitan? Saudara, kita membayangkan saat membaca firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul itu, saat Stefanus dilempari dengan batu, dirajam, kita membayangkan betapa pedihnya. Tapi jawab Pak Stefanus, ini hanya ilustrasi, tapi divideokan. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin bisa temukan di YouTube atau di TikTok, puji Tuhan, bisa menguatkan. Pak Stefanus menjawab, aku tidak merasakan kesakitan sekalipun aku dirajam batu, karena aku melihat dan menikmati keindahan surga. Raja surga menyambutku, Raja surga melihatku, dan aku menatap dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang berusaha menyenangkan hati Allah memang tidak mudah. Kalau logika dunia, jelas sangat sukar. Tapi Yesus berkata saat ada orang-orang disembuhkan saat menyentuh menjamah dia, imanmu yang menyembuhkan.
Kalau kita melihat dengan mata iman, saudara, kita akan berbeda. Pola pikir kita berbeda, pola pandang kita berbeda. Orang yang memiliki iman di hatinya, dia akan bangun lagi, dia akan berjuang lagi, dan imannya menyembuhkan. Dan kata yang dipakai dalam bahasa aslinya salah satunya adalah kata kesembuhan adalah soso. Artinya adalah disembuhkan, diselamatkan, dibebaskan, diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orang yang sucinya? Nah, Bapak Ibu paham sekarang siapakah dia? Ia adalah mereka yang berusaha menyenangkan hati Allah. Tentunya saya dan Bapak Ibu sedang belajar berusaha menyenangkan hati Allah. Yang kedua, saudara, siapa orang yang suci hatinya? Mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, saudara, yang kedua ini berbicara tentang penebusan. Ini berbicara sekali lagi tentang respon, seperti halnya panggilan yang tadi sedikit sekelumit saya sentil ya. Jadi mereka yang ditebus oleh darah Yesus, mereka yang menerima penebusan Yesus. Sekali lagi, zaman kita ini kita sudah tidak berjumpa dengan kayu salib yang kasar itu. Tapi ujian kita hari ini sudah berbeda. Saudara, penebusan Yesus terjadi sekali untuk selamanya. Dulu dikerjakan penebusan itu, para nabi dari zaman Musa, Abraham, dan para rohaniawan di masa lalu, mereka memandang jauh ke depan. Bahkan mereka sudah memunculkan simbol. Ada yang ular disulakan. Mereka umat Israel harus memandang ular itu yang disalib, dibuat pancang kayu seperti itu. Nah, saudara, penebusan itu sudah digambarkan mulai dari zaman Kain dan Habil, binatang sudah dikorbankan, sudah ada. Bahkan Tuhan berkata sebelum itu kepada perempuan dan juga kepada manusia itu, lahirnya proto-evangelion, benih Injil yang pertama, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalanya. Di kitab Kejadian itu ditulis di pasal 3. Saudara, mereka yang ditebus oleh darah Yesus adalah mereka yang merespon, menerima, dan percaya. Tentu dengan iman. Seperti halnya orang-orang yang disembuhkan. Nah, seperti halnya Bartimeus, perempuan pendarahan, itu merespon kehadiran Yesus. Nah, hari ini kita merespon karya kayu salib itu menjadi kunci. Salah satu kunci yang terbesar dalam kehidupan ini adalah memandang 2000 tahun yang lalu, saudara. Siapakah yang suci hatinya? Mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Terimalah dengan iman penebusan Kristus di atas kayu salib. Pak, enak berarti Pak ya kalau jatuh dalam dosa lagi boleh. Saudara, tadi yang pertama saya sudah buka. Berusahalah menyenangkan hati Allah. Bertobat. Jadi lebih baik kalau kita sekolah ya jadi naik kelas begitu. Bukan semakin tidak tinggal kelas. Dan nilainya harus semakin baik, saudara. Jangan naik kelas tapi nilainya lebih buruk. Karena hanya dapat belas kasihan dari guru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, siapakah orang yang suci hatinya? Bicara tentang kesucian hidup ini, saudara. Yang ketiga adalah mereka yang mengasihi kebenaran. Saudara, kebenaran ada di setiap hati kita. Ada hati nurani yang mengingatkan. Semua manusia punya hati nurani. Terlebih lagi kita anak-anak Tuhan yang berusaha menyenangkan Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, dan yang mengasihi kebenaran. Kita anak-anak Tuhan sudah memiliki benih Injil, firman Tuhan itu
punya nama Yesus. Saudara, saudara dan saya adalah manusia unggul di atas manusia rata-rata. Kenapa? Karena kebenaran yang menguasai saya dan saudara sekalian melebihi dari kebenaran yang hanya timbul sepercik di dalam hati nurani kita. Jadi kalau saudara hari ini mengenal, berusaha menyenangkan Allah, lalu sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, lalu ketika kita mengasihi firman Tuhan, mengasihi nama Yesus, Yesus firman yang jadi daging. Nah, saudara, indah bukan? Nah, siapakah orang yang suci hatinya? Nah, itu dia, orang yang mengasihi kebenaran. Jadi, apakah Bapak, Ibu, dan saya mengasihi kebenaran? Sudah menjadi tolak ukur, saudara. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, siapakah orang yang suci hatinya? Siapakah orang yang akan melihat Allah? Yang keempat adalah mereka yang hatinya selaras dengan hati Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kitab Yohanes, kalau kita membaca dan mempelajari dengan seksama, maka kita akan mendapati ayat yang berkata, "Aku melihat Bapa bekerja, maka aku bekerja." Yesus selalu seperti itu. Jadi, Yesus melakukan kehendak Bapa. Artinya, Yesus mengerjakan kehendak yang berasal dari hatinya Allah Bapa. Saat Yesus di dunia itu yang dikerjakan. Saking sibuknya, saking fokusnya Yesus kepada tujuan dari Allah Bapa untuk menuju salib. Firman Tuhan berkata, burung di udara punya sarang, singa punya liang, tapi anak-anak manusia tidak sempat meletakkan kepalanya, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau hati kita semakin selaras, saudara, percayalah, semakin kita berusaha menyenangkan hati Allah, kita sadar karena kita sudah ditebus, lalu kita mengasihi kebenaran, maka kita akan terus berusaha selaras, saudara, dengan hati Yesus. Seperti itu. Di mana kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudaraku? Di dalam hati 104 orang, 100 teman-teman dan sahabat sekalian di komunitas ini, kita memiliki wajah yang pasti berbeda. Pasti berbeda. Gak tahu kapan kita bisa berjumpa bareng. Kalau nggak di dunia, mungkin nanti ya, pertemuan di udara bersama dengan Tuhan. Saudara, wajah kita semuanya berbeda. Tapi kalau kita bertahan bersama di sini, saudara, hati kita, nah ini dia, ada kesamaan tujuan, menyenangkan, berusaha menyenangkan hati Allah. Kita sudah ditebus, lalu kita mengasihi kebenaran, dan kita punya hati yang selaras dengan Yesus. Yang selaras dengan Yesus, ingin menyenangkan Tuhan. Saudara, inilah hati yang murni, memiliki pure heart, bukan hanya pure blood. Saudara, ini yang dicari oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang suci hatinya, lalu dikatakan bahwa mereka akan melihat Allah. Waduh, ini sepertinya sukar, saudara ya. Yang dimaksud bagaimana? Saudara, saya akan ingatkan tentang hal ini, tentang Musa yang berjumpa dengan Allah saat menerima 10 hukum untuk umat Israel. Saudaraku, betapa bahagianya Musa. Dia berjumpa dengan Allah. Allah menulis sendiri dalam loh batu, lalu menulis 10 hukum. Tapi saat turun gunung, sesudah berjumpa dengan Allah, Musa turun dan marah. Singkat cerita, dipantinglah batu itu, loh batu itu, dan Musa datang kembali kepada Tuhan.
Tapi kali ini bukan Tuhan yang menulis dengan tangannya, tapi Musa yang kedua kali. Yang pertama Tuhan yang menulis, yang kedua adalah Musa yang menulis dengan tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang sudah berjumpa dan melihat Allah, namanya Musa. Lalu kalau kita kenang, saudara, kembali ke kitab Injil, kita akan dapati juga 3 orang di gunung. Yesus menyatakan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus, Yohanes. Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini sudah digenapi. Jadi Bapak Ibu, apakah ada potensi kita melihat Allah? Ada. Apa itu? Yang pertama, kita harus berusaha menyenangkan Allah. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita sudah ditebus. Terimalah Yesus terus menerus, bukan hanya sekali, saudara. Seringkali saya berdoa, saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan, masuk dalam hatiku Tuhan, masuk dalam hatiku, kuasai hatiku Tuhan, penuhi hatiku. Saudara, marilah kita meminta Tuhan terus memenuhi hati kita, seakan-akan terus bertobat setiap hari. Saudara, penebusan memang sekali, tapi alangkah indahnya hubungan kita semakin intim dengan Tuhan, semakin lekat, semakin erat, semakin indah di pemandangan Tuhan. Saudara, yang ketiga, mereka yang mengasihi kebenaran. Firman Tuhan, kita bersyukur saudara. Kalau di Indonesia ada LAI yang menjadi tangan Tuhan di Indonesia untuk menyebarluaskan Alkitab. Dan bersyukur sampai hari ini kita bisa menikmati firman Tuhan, kebenaran itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat adalah orang yang hatinya selaras. Bapak Ibu, kalau kita mengingat Musa yang masih bisa marah ya, kalau kita mengingat Petrus yang keras kepala, kalau kita mengingat Yakobus yang menulis akhirnya surat Yakobus, dan kalau kita melihat Yohanes, wah, Yohanes ini murid yang dikasih oleh Tuhan. Saat Tuhan masih ada bersamanya, dia bersandar di dadanya. Waduh saudara, ini karakteristik yang berbeda 4 orang ini, Musa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mungkin Bapak Ibu masih bisa temukan orang-orang yang melihat Allah dalam kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpotensi melihat Allah kapan? Nanti saat kita berjumpa muka dengan muka. Saudara, tidak perlu kita mengejar hari ini, karena akan ada pertemuan yang indah. Orang bilang rapture, jangan buru-buru rapture Bapak Ibu ya. Mari kita meningkatkan hati kita semakin suci, semakin berusaha menyenangkan hati Allah saudara. Itu saja yang terbaik saudara. Miliki hati yang suci, berusaha seperti Musa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mari kita berusaha. Bahkan kalau melihat hidup mereka, Musa berakhirnya, meninggalnya, matinya, mayatnya tidak ditemukan, dibawa oleh Allah. Lalu sekalipun dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Nah, Petrus, saudara, bagaimana matinya? Orang yang begitu hebat dipakai Tuhan, karakternya yang meledak-ledak. Di Kisah Para Rasul, bukan meledak-ledak lagi, membuat ledakan dinamis yang hebat, menghadirkan mujizat-mujizat dengan nama Yesus yang dahsyat. Saudara, Yakobus, bagaimana akhir hidupnya? Yohanes, bagaimana akhir hidupnya menjelang tua? Diasingkan ke Pulau Patmos, tapi di tempat perasingan itu justru mendapatkan wahyu ilahi. Saudara, tidak mudah menjalani hidup ini, tapi ada surga yang mulia, tempat suci nan bahagia, yang di dalamnya saudara dan saya akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus tanpa batas dalam kemuliaannya, saudara. Berbahagia saudara
Tuhan memberkati kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Bapa di surga. Kami belajar sedikit dari firman-Mu. Berkati setiap hati kami. 104 saudara-saudara kami yang ada di komunitas ini. Tuhan memberkati satu persatu. Dalam nama Yesus, firman Tuhan mendarah dan menjadi daging dalam hati kami. Seperti Yesus, firman yang hidup menjadi daging. Maka firman yang sejati itu, biarlah tinggal dalam hati kami, menyatu dalam hidup kami, dan memberkati hidup kami. Berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap usaha pekerjaan kami, berkati seluruh kesehatan kami. Teman-teman yang sakit, yang kurang enak badan, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, mulai dari hati disembuhkan, dan seluruh jiwa raganya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati 104 saudara yang ada di komunitas ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan ke